Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih berlindungan Allah, masih berkasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Teman-teman semua, selamat datang dalam channel saya Kalam Sejarah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat dari golongan wanita yang jarang diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya. Dan referensi yang saya gunakan teman-teman adalah buku yang berjudul Wanita-Wanita Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asror Malik. Nah teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita masuk dalam kisah yang pertama yang akan membahas salah seorang sahabiah yang bernama Al-Khunsa binti Amr radhiyallahu anha. Nama beliau yang sebenarnya adalah Tumador binti Amr bin Suraid bin Usayyah As-Sulami, tapi beliau lebih dikenal dengan panggilan Al-Khunsa. Adapun suaminya bernama Rawaha bin Abdul Aziz As-Sulami. Al-Khunsa teman-teman merupakan salah seorang sahabat perempuan yang mulia dan terkenal pandai dalam membuat syair. Dia juga wanita yang bijaksana dan juga cerdas. Bahkan para sastrawan sepakat pada masa itu tidak ada seorang perempuan yang memiliki kepandaian dalam berpuisi melebihi Al-Khunsa. Teman-teman, sahabat Adi bin Hatim dan saudarinya Safana binti Hatim pernah datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW. Adi berkata, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair, orang yang paling pemurah hati, dan orang yang paling pandai berkuda." Nah, mendengar hal tersebut teman-teman, Rasulullah SAW meminta Adi bin Hatim menyebutkannya. Adi bin Hatim pun menyebutkannya. Orang yang paling pandai bersyair adalah Umrul Qais bin Hujar, orang yang paling pemurah hati adalah Hatim Atoi ayahku, dan orang yang paling pandai berkuda adalah Amru bin Ma'di Karibah. Rasulullah SAW tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Adi bin Hatim. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Adi, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Yang benar adalah orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Khunsa binti Amr, orang yang paling pemurah hati adalah Muhammad Rasulullah, dan orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Demikianlah Rasulullah SAW mengakui kehebatan Al-Khunsa dalam membuat syair. Sahabat Jarir pernah ditanya, siapakah orang yang paling pandai bersyair? Kemudian Jarir menjawab teman-teman, apabila tidak ada Al-Khunsa, tentunya aku adalah orang yang paling pandai bersyair. Pada masa jahiliyah, Al-Khunsa sering membuat syair-syair kesedihan atas kematian saudara kandungnya, Syakir bin Amr. Nah, setelah memeluk Islam, dia tetap membuat syair kesedihan, hanya bukan karena kematian saudaranya, namun karena saudaranya itu menghembuskan nafas terakhir sebelum memeluk Islam. Karena Al-Khunsa sering bersyair tentang saudaranya itu, dia pun pernah ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah bertanya kepada Al-Khunsa, "Mengapa matamu terlihat bengkak-bengkak?" Al-Khunsa kemudian menjawab, "Karena aku terlalu banyak menangisi pejuang-pejuang Mudor yang terdahulu." Umar teman-teman kemudian berkata lagi, "Wahai Al-Khunsa, mereka semua menjadi penghuni neraka." Al-Khunsa pun menjawab, "Sungguh hal itulah yang membuatku lebih kecewa dan bersedih lagi. Dahulu aku menangisi Syakir atas kehidupannya, namun sekarang aku menangisi karena dia termasuk ahli neraka." Setelah api tauhid merasuk ke relung hati Al-Khunsa teman-teman, kehidupan Al-Khunsa memang berubah drastis apabila dibandingkan ketika dia masih musyrik. Sekarang dia mendorong putra-putranya untuk berjihad dan meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mendasari keyakinannya ialah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang merelakan 3 orang putra kandungnya meninggal dunia di jalan Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga." Lalu seorang wanita bertanya, "Bagaimana jika hanya 2 orang putra saja atau 2 orang anak saja?" Rasulullah kemudian menjawab, "Begitu juga meski hanya 2 orang saja." Suatu ketika terdengar berita bahwa kaum muslimin hendak berangkat berperang ke Qusisiyah. Al-Khunsa pun mengobarkan api semangat di hati keempat putranya untuk turut serta. Akan tetapi 4 putranya itu berharap ada salah satu di antara mereka yang tinggal menemani sang bunda yang memang sudah berusia renta.
Maka terjadilah perdebatan sengit di rumah Al-Khonsah, karena keempat putranya saling berebut kesempatan mengenai siapakah yang akan ikut berperang melawan tentara Persia dan siapakah yang harus tinggal di rumah bersama ibunda mereka. Keempat lelaki itu saling menunjuk yang lain untuk tinggal di rumah, karena masing-masing berkeinginan turut berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya perdebatan mereka itu terdengar oleh sang ibunda. Ketika Al-Khonsah mendengarnya, dia merasa bangga kepada putra-putranya, teman-teman. Dia pun mengikhlaskan semua putranya untuk turut serta berperang dan menjemput kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebelum berperang, teman-teman, Al-Khonsah berpesan kepada putra-putranya yang pemberani itu, "Wahai putra-putraku, kalian semua memeluk Islam dan berhijrah dengan sukarela. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, kalian adalah keturunan dari satu ayah dan satu ibu. Sungguh aku tidak pernah merendahkan kehormatan dan mengubah garis keturunan kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia fana ini. Wahai putra-putraku, bersabarlah, tabahlah, bertahanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan apabila kalian melihat genderang perang telah ditabuh dan apinya telah berkobar, maka turunlah ke medan perang dan seranglah pusat kekuatan musuh. Niscaya kalian akan meraih kemenangan dan kemuliaan di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya." Nah, keesokan harinya, teman-teman, keempat mujahid itu turun ke medan pertempuran dengan gagah berani bersama kaum muslimin lainnya. Apabila ada salah satu di antara mereka yang ragu dan kurang bersemangat, maka saudara yang lain langsung mengingatkannya dengan nasihat ibunda mereka. Alhasil, nasihat dan pesan ibunya itu berhasil mengobarkan kembali semangat juang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat lelaki itu berjuang dengan tanpa rasa takut, teman-teman, hingga akhirnya satu persatu tumbang ke tanah dan berguguran. Keempat lelaki kebanggaan ibundanya itu pun menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Al-Khonsah mendengar berita kematian keempat putranya tersebut dalam hari yang sama, waktu yang sama, beliau tidak menunjukkan kesedihan, tidak pula umpatan atau sumpah serapah seperti apa yang ditampakkan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Beliau juga tidak merobek pakaian-pakaiannya atau menampar-nampar wajahnya. Tidak demikian, teman-teman. Bahkan dia bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesyahidan kepada keempat putranya. Hanya kesabaran di hati dan doa yang diucapkan oleh bibirnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kemuliaan dengan kematian mereka. Sungguh aku memohon kepada Allah agar Dia menghimpunku bersama mereka di tempat yang dipenuhi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Nah, teman-teman, atas keberanian keempat putranya yang akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka pada akhirnya Al-Khonsah mendapat gelar ibunda para syuhada. Nah, teman-teman sekalian, untuk kisah yang pertama ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya yang sekiranya belum tahu tentang kisah-kisah wanita-wanita menakjubkan, kisah-kisah sahabiah Rasulullah SAW yang mungkin saja terlupa oleh kaum muslimin pada umumnya. Kita bertemu lagi pada kisah-kisah selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.